Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, ketemu lagi dengan kami dari Wididos Family di Wonder Home Library Channel. Kali ini saya bersama putri saya Adiba ingin berbagi atau sharing bagaimana bermain atau bersekolah di Amerika dan di Jogja, di Indonesia, tepatnya di Jogja. Itu langsung aja ya ketemu Adiba langsung. Hai Adiba, apa kabar? Baik, makasih. Alhamdulillah. Gimana? Di Jogja udah berapa lama ini? Kayaknya udah 2 tahunan ya. 2 tahun ya? 2 tahun lebih ya? Tahun 2017. Nah dulu lahir di Amerika, terus besar di sana sampai TK ya? Iya, sampai lulus TK. Sampai lulus TK. Nah gimana? Boleh ya sharing ya bagaimana pengalaman bermain di sana? Itu bedanya apa sih dengan di sini, terutama di Jogja dan di perumahan ya? Kita tinggal di perumahan di sini. Dan Adiba nanti sharing apa bedanya atau sama saja gitu. Gimana? Kalau di Amerika gimana? Kalau di Jogja gimana? Mau yang mana dulu terserah. Sekolahnya atau mainnya? Mainnya. Kalau mainnya di Amerika itu kalau mau main harus telepon dulu, harus ngerencanain kapan, terus hari apa misalnya, habis itu jam berapa atau ngumpul di mana dan lain-lain. Itu pun kalau mau ke rumahnya temen itu nggak langsung ngampirin gitu. Kalau di Amerika harus dianterin sama orang tua dulu. Terus kalau di sini itu kayak langsung kalau mau main izin, habis itu langsung pergi walaupun belum bilang orang yang mau main sama orangnya itu langsung nyamper aja gitu. Gimana nyampernya di sini? Kayak ya gitulah, nggak mau, malu. Main yuk gitu ya? Yeah. Gimana biasanya mereka mau main walaupun tanpa appointment atau tanpa direncanakan terlebih dahulu? Iya, langsung kayak kalau diampirin masih tidur bisa, atau udah bangun kayak aku mandi dulu ya atau ini bisa ya. Berarti ya itu bedanya kalau dari sisi perencanaan atau janjian atau tidak. Berarti di Indonesia terutama di Jogja ini bilang tapi ke orang tua ya, tapi nanti bisa langsung ngampiri ya. Nah kalau di sini kan ngampiri langsung tuh sendiri boleh ya, ke rumahnya gitu. Kalau di Amerika kayak gitu nggak ya? Nggak, harus dianterin orang tua. Kenapa harus dianterin orang tua? Karena takutnya kayak diambil sama orang atau diapa-apain gitu, takut bahaya gitu. Ya gitu. Gitu ya. Dan kalau di sini nggak apa-apa ya, santai aja ya, ke rumah temen gitu, sendiri gitu ya, nggak apa-apa. Dan memang betul di Amerika itu kita kalau ke rumah teman itu sebaiknya memang diantar ya, karena kalau tidak dan ada polisi itu biasanya patroli di sekitar kampus, di sekitar apartemen, dan kalau melihat anak berkeliaran itu tanpa ada orang tua atau orang dewasa yang menemani, nanti ada kemungkinan diambil oleh polisi karena berbahaya, takutnya nanti ada penculik lah atau apa gitu. Biasanya nanti diambil sama polisi, terus kemudian nanti dihubungi orang tuanya. Nah kalau misalkan bermain itu kan kalau bermain ke rumah temennya. Kalau misalkan janjian main di playground gitu atau di lapangan itu gimana? Biasanya itu harus izin orang tua, habis itu ditemani di playgroundnya itu. Nanti kalau nggak bareng orang tua ya diambil polisi gitu. Jadi harus ditemenin sama orang tua. Harus ada orang dewasa ya di sana ya. Terus sama temennya gimana? Janjian lagi atau memang ketemu bisa? Bisa kebetulan ketemu, bisa janjian dulu. Bisa janjian dulu ya. Terus kemudian kalau di sini ya sama aja kalau itu ya. Di sini gimana? Kalau di sini ya misalnya janjian ke lapangan atau langsung kebetulan ketemu itu ya main aja, enjoy ke keliling-keliling gitu. Dan nggak usah ditemenin orang tua, nggak apa-apa ya, it's okay ya, aman ya. Nah itu kalau bermain di playground gitu ya. Kalau main ke rumah teman juga gitu. Nah kalau di rumah sendiri gimana? Bedanya dengan di Indonesia, di Amerika apa? Kalau di rumah biasanya kan orang tua sibuk, biasanya ayah kerja, bunda masak atau ngapain tidur gitu.
Biasanya aku main sama kakakku. Kalau di Amerika itu paling main-mainan atau kejar-kejaran gitu. Kalau di Amerika ini enggak mainnya itu bisa sesering di sini atau terbatas gitu? Sering mainnya di dalam apa di luar gitu? Kalau di Indonesia aku seringnya main di luar. Kalau di dalam itu jarang. Karena biasanya kayak udah bosen gitu. Kenapa? Bedanya apa dengan di Amerika? Kan di Amerika kayak dulu itu seringnya di rumah ya, kalau nggak salah. Dan di luar itu kadang-kadang gitu, cuma sore aja ya, atau seminggu berapa kali playdate sama temen itu. Menurut Adiba kenapa seperti itu? Karena di rumah tuh banyak mainan, ada bunk bed, jadinya seru gitu, bisa main-main. Atau sama ada masak-masakan yang besar itu, jadi kita sering main di situ. Atau enggak ngajak teman ke rumah untuk sleepover gitu. Kalau di sini malah banyak di luar. Kenapa? Karena biasanya lebih asik di luar. Soalnya kalau di dalam main itu kayak nggak punya temen gitu rasanya. Kan mainan ada juga. Kalau mainan sih udah bosen gitu. Oh bosan, jadinya mau mainnya main di luar gitu. Seru main di sini apa di sana? Keseruannya gitu. Di luar atau di Amerika apa di Indonesia? Di luar atau di dalam gitu. Oh di luar, ya, main-main sama teman-teman. Kalau di luar itu dua-duanya sih seru, soalnya di sini itu paling kayak challenge atau ngevlog atau keliling-keliling sepedaan gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau di Amerika itu biasanya cuma sekali-kali kita main petak umpet, hide and seek gitu. Habis itu ya main-main gitu, cuma gitu aja. Tapi seru. Seru ya, alhamdulillah. Kalau yang paling berkesan main atau ada kejadian apa ketika bermain bersama teman di sana atau di sini gitu tuh apa? Ada nggak? Yang paling berkesan dan masih ingat sampai sekarang gitu? Kalau dulu sih aku ingatnya sama Camilla itu hide and seek gitu. Paling ingat itu sama pas aku ulang tahun gitu. Janjian di mana itu? Mainnya di mana itu? Mainnya pas itu di rumahnya Camilla. Jadi itu berkesan ya? Sampai sekarang masih ingat? Iya, sama pas itu kita nyetel musik apa gitu. Habis itu kakak aku ngerekam pakai tablet, itu kita nari-nari, itu juga seru ya. Masih ada ya? Ada nggak itu? Kok Bunda nggak tahu itu? Ada, tapi itu ada di komputer ayah ya? Bukan di tablet gitu. iPad. Oke. Kalau misalkan kan di sini itu kalau ketemu di luar kan kalau nggak kenal gitu main nggak sih? Kalau di sini kita ketemu di lapangan terus nggak kenal gitu, terus kita main nggak sih sama mereka atau? Kalau di sini, kalau di sini itu paling cuma cuekin atau gitu. Enggak ya? Kalau mau temenan itu harus lama dulu. Kalau di Amerika gimana? Sama nggak? Kalau di Amerika paling ketemu terus langsung ngajak main gitu. Oh, jadi benar-benar ini ya jadi kayak SD gitu ya, sekenal sedekat gitu walaupun baru ketemu ya. Iya. Which is good atau tidak itu? Ya kayak bagus ya. Kalau di sini nunggu lama, malu-malu gitu kali ya? Yang malu-malu. Di sana pada berani ya anak-anaknya. Kadang-kadang Adiba yang dulu ya apa mereka yang? Kadang-kadang aku, soalnya pas ketemu Camilla itu dia masih malu gitu, aku langsung ngajak main gitu. Gitu. Karena dia baru waktu itu ya, jadi Adiba yang ngajak duluan main ya. Nah itu kalau main di sana dengan di sini bedanya itu ya. Kalau di Indonesia kita bebas main, datang kapan aja ke rumah temen dan nggak ditemenin orang tua. Kalau di Amerika berarti harus ditemenin orang tua ya. Kalau nggak ada orang dewasa nanti ada polisi patroli diambil gitu ya. Kalau di sana juga nggak bisa datang aja ke rumah orang lain gitu. Jadi kayak mengganggu gitu. Harus ada appointment dulu ya. Itu bedanya. Kalau sekolah sekarang ya, kan sekarang sekolah di Jogja ya. Iya. Dulu di Amerika sampai kindergarten. Ya, sampai lulus TK. Lulus TK, kemudian ke Indonesia masuk kelas 1 SD ya. Nah itu gimana sekolahnya? Bedanya di sana dengan di sini atau kesamaannya apa atau gimana? Kalau di sana kan Head Start awalnya pas preschool ya? Iya, pas preschool itu kan dianterin bunda ke sekolah langsung main-main gitu tanpa kayak
nyapa guru, awalnya nyapa guru ditemenin dulu sama orang tua sampai misalnya aku main sama temen-temen itu baru bunda pulang gitu. Terus kadang-kadang itu langsung pada main, nggak ada pelajaran atau gitu. Paling pelajarannya tengah-tengah gitu. Ada tapi pelajarannya Iya. sedikit atau banyak? Kadang-kadang diajarin sama film, dikasih film, atau bisa sambil main itu diajarin ini gitu. Dulu itu dari pagi ya sekolahnya sampai sore kalau nggak salah ya. Itu banyak mainnya apa banyak belajar seriusnya? Kalau bermainnya juga kan sambil belajar ya. Artinya belajar itu metode yang digunakan supaya anak-anak itu kan senang belajar gitu. Akhirnya melalui permainan gitu ya, sambil main. Nah, kalau yang seriusnya gitu banyak apa sedikit? Kalau lebih banyak main-mainnya gitu. Kalau serius itu kalau misalnya ada pelajaran serius biasanya ada yang sampai ketiduran gitu. Jadi kadang-kadang itu sering banget itu sehari itu nggak ada yang pelajaran serius gitu, biasanya sambil main-main gitu. Sambil main-main ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Banyaknya ya lewat main nyanyi gitu ya. Itu waktu di preschool ya, kayak gitu. Nah kalau di TK-nya gimana? Kalau TK-nya itu biasanya kan naik bis tuh. Biasanya dari rumah sama halte bisnya itu walaupun dekat itu harus dianterin orang tua atau enggak dianterin teman yang udah agak kayak kelas 3 anak gitu. Itu harus dianterin gitu. Soalnya takutnya soalnya takutnya diculik walaupun udah deket gitu. Padahal deket ya, depan rumah paling berapa meter tapi tetap harus ditemenin ya. Terus kemudian di sekolahnya gimana? Itu di sekolah ya? Kalau di sekolah itu biasanya kalau TK masuk duduk, habis itu dikasih buku, biasanya nyetel lagu, habis itu lagunya itu tergantung sama pelajarannya apa. Atau enggak awal-awal masuk sekolah itu langsung pada kumpul, habis itu nanya ini tanggal berapa, hari apa gitu. Oke, belajar ini ya, waktu dan tanggal ya. Terus apa lagi? Main-main juga atau banyak mainnya kayak preschool atau lebih banyak belajar seriusnya? Kalau belajar seriusnya sih nggak serius-serius banget gitu. Sambil kayak nyanyi-nyanyi gitu tentang angka-angka gitu. Oh, tetap belajar number gitu ya, angka-angka ya, tapi lewat lagu. Masih ingat gak lagunya kayak gimana? Enggak sama sekali. Belajar alfabet juga? Iya. Terus di sana itu kayak ada tempat khusus main, kayak ada lantai 2, tapi tempatnya tuh khusus main gitu. Oh gitu, namanya apa? Nggak ada namanya sih, namanya tempat main aja gitu. Ada apa aja di tempat mainnya? Kayak ada dress up gitu, habis itu ada kasurnya. Itu di TK ya? Iya. Terus di luar tuh ada playgroundnya luas banget gitu. Jadi tetap banyak mainnya juga ya, kayak preschool ya. Senang di sana ya? Yes. Okay. Terus teman-temannya dari mana aja? Ada yang dari aku sih lupa soalnya udah lama banget. Tapi dari berbagai negara gitu ya? Gimana? Mereka kan berbeda tuh. Kalau di Indonesia kan Bunda di Indonesia dari dulu gitu, maksudnya orang Indonesia. Itu kalau ketemu teman baru itu kan beda-beda gitu, itu kayak ngeliatin atau apa gitu tuh, kayak ngeledekin atau apa, apalagi ada yang baru gitu karena kan beda, apalagi ngomongnya lucu gitu kan, dia kata-kata atau apa. Nah kalau di Amerika gimana? Kalau kan beda-beda tuh, terus ngomongnya juga kan ada yang beda juga ya ngomongnya ya, ada yang bahasa Arab kalau nggak salah, ada yang Meksiko ya, Spanish gitu ya. Itu gimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu ada yang biasanya itu kalau ada yang jarang banget ada yang ledek, walaupun main sama laki-laki itu nggak apa-apa, kayak biarin aja kayak teman-teman biasa gitu, nggak itu. Kok di sini kan kayak main sama laki-laki gini-gini gitu. Oh, kalau walaupun TK gitu. Oh gitu. Kalau main sama laki-laki di sini diledekin gitu. Gitu ya. Beda-beda ini ya, beda culture ya mungkin ya. Terus kalau teman-teman sama yang lain itu kayak kan beda-beda tuh tapi hubungannya baik-baik aja. Iya. Baik-baik aja. Terus ada yang bahasanya nggak bisa bahasa Inggris gitu nggak? Aku sih bisa, tapi temanku nggak ada yang nggak bisa bahasa Inggris, soalnya katanya awalnya memang preschoolnya itu di situ gitu.
Oh, udah dari sananya. Jadi pernah nggak ada itu yang baru, anak baru gitu, terus kemudian dia nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak ada? Aku sih ingatnya semuanya bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris ya. Nah, kan di sini kita kan bikin library tuh, bener nggak? Untuk membudayakan minat membaca gitu kan. Nah, gimana di sana dengan di sini beda nggak budaya membacanya? Kok di sana itu kalau membaca itu langsung kayak waktunya baca, misalnya gurunya yang kayak gitu langsung pada lari, soalnya suka gitu. Suka baca ya? Kok di sini jarang ada yang suka baca, biasanya membaca itu harus diajak atau kayak ada hadiahnya gitu. Walaupun ada hadiah belum juga tetap nggak pada nggak mau ya. Iya. Terus kalau kan di sana di sekolah pada suka baca. Nah di rumah juga gimana? Di rumah itu budaya membacanya gimana? Kalau aku biasanya di rumah juga suka baca kalau di Amerika. Terus suka nulis gitu. Kalau di sini tuh jarang suka nulis, jarang kecuali kalau ada PR gitu. Terus kalau baca tetap suka. Kenapa itu? Kok di sini jadi berkurang menulisnya? Soalnya kayak agak males gitu, capek tangan. Soalnya di sini kan sekolahnya lebih banyak nulisnya daripada main-mainnya. Oh, gitu. Main-mainnya paling cuma 2 jam gitu. Kurang ya 2 jam ya. Nah di sini berarti nulisnya berkurang karena capek nulis itu ya. Di sana nulisnya dikit. Ya, kalau di situ biasanya cuma nyalin huruf atau gitu. Nah, karena mungkin juga TK ya. Di sini SD mungkin lebih serius mungkin gitu ya. Gitu. Ya menurut Adiba, anak-anak di Amerika dengan di sini hobi bacanya gimana? Presentasinya lebih banyak mana? Kalau aku sih lebih banyak di Amerika, soalnya ya? Lebih suka pada baca gitu. Terus iya, Bunda ingat Adiba itu sebelum tidur gitu ya, adik Aisyah gitu ya, mesti tuh bawa buku setumpukan gitu kan, ingat nggak? Setiap Aisyah segini, Adiba segini gitu, setiap mau tidur mesti Bunda bacain gitu ya. Dan kemudian Bunda sampai nego gitu, jangan banyak-banyak, kecapean gitu, udah ngantuk gitu kan, apalagi Bunda siangnya kerja gitu. Terus kemudian Adiba, ya udah nawar, ini aja 2 atau apa gitu, ingat nggak itu? Iya, ingat. Gitu. Nah sekarang itu kan berkurang gitu. Nah gimana supaya minat membacanya Adiba sama Aisyah itu meningkat gitu loh. Sebelum tidur itu bagus kan baca gitu. Nah gimana tuh caranya biar ditingkatkan gitu? Nggak tahu sih, karena kan di situ kan masih kecil jadi suka gitu. Kok di sini kan udah besar jadinya capek gitu, udah gitu-gitu. Nah kan Adiba di sana juga banyak orang-orang besar juga kayak waktu itu Kakak Nahiza ya, itu kan udah beda besar juga, Kakak Bahita gitu. Orang-orang Amerika itu kan banyak yang besar, tapi hobi mereka di library penuh nggak kalau kita ke library? Iya sih kalau gitu, soalnya kan di situ kan beda gitu. Beda, makanya ini kok di sini pas itu sama Nahiza dia udah jarang suka baca, sukanya lihat laptop atau apa gitu. Nah tips-tips Adiba nih apa nih biar kita tuh hobi membaca lagi dan juga teman-teman yang lain tuh mau gitu membaca banyak gitu kayak di sana biar budayanya. Paling baca berapa buku dapat uang segini atau gitu bisa. Kayak kasih voucher ya. Ya dan itu kan udah ada di sini di library. Kalau misalkan anaknya baca 1 dapat berapa, 2 dapat berapa, nanti dapat voucher, terus dapat minuman atau makanan gratis dari Wonder Cafe. Gitu. Makanya nanti Adiba ajak teman-temannya lagi untuk baca ya. Dan pentingnya membaca itu nanti dikasih tahu ke mereka gitu bahwa kita tuh butuh membaca gitu. Ya. Itu ya. Mau ya? Semangat dong, baca lagi ayo gitu. Kayak Adiba bikin ini yuk gitu, klub membaca, reading club gitu. Itu sih pas Dark Kids kan ada yang kayak gini, siapa yang suka baca, yang tunjuk tangan paling cuma 3 orang gitu. Kalau nggak salah pas itu aku, Nafi sama siapa gitu lupa. Nah menurut Adiba kenapa sih anak-anak Indonesia kurang membaca gitu, itu kenapa? Karena fokusnya ke main gitu kan. Fokus main, ya berarti mainnya sekarang dikurangi ya. Maksudnya ada waktunya main, ada waktunya baca. Kan kalau udah baca juga tetap bisa main, ya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan nggak terkait membaca gitu?
Karena kan kita sekarang di Wonder Home Library ini sedang gencar-gencarnya ingin memberdayakan menginiin budaya membaca gitu kepada anak-anak, terutama di perumahan kita dulu aja gitu sebelum keluar, karena kan ini masa pandemi, jadi kita hanya di perumahan dulu gitu. Mudah-mudahan Adiba kedepannya bisa mengajak teman-teman jam untuk lebih bisa membaca lagi ya, dan pentingnya membaca gitu ya. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi saya itu? Enggak. Enggak ya. Ada kesan yang paling sangat berkesan gitu di Amerika pas ketika sekolah, apa? Yang lucu, yang sedih atau apa gitu yang paling berkesan? Pas itu sih yang aku tuh ingat temennya Aisyah tuh playdate ke tempat kita. Dia tuh orangnya ngacak-ngacakin tempat. Habis tuh pas kita main game itu dia malah yang ngerebut HP-nya malah dimainin terus gitu. Gitu siapa ya? Kok benar lupa? Aku juga lupa. Waktu kita tinggal di Bignell apa di Redbud? Kayaknya di Bignell pas itu. Oh iya. Kazaya ya. Kazaya yang Iya. Iya. Oh iya betul. Oke, ada lagi yang berkesan gitu? Aku sih ingat banyak gitu, tapi ya gitu. Gitu aja. Oke, nanti mungkin bisa sharing lagi tentang hal-hal yang lain ya. Untuk sharing sekolah di sana atau ini di sini. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita kali ini, dan kita ketemu lagi insya Allah di sesi berikutnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.